Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah semuanya hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bersama-sama mengenai teks prosedur dan penulisannya. Karena itu, Ibu izin share screen ya. Baik, apakah terlihat? Nah, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Mengenai teks prosedur. Sebelumnya ada yang pernah melihat teks prosedur? Ada? Di mana? Di buku resep. Ya, boleh juga. Ada yang tahu pengertian teks prosedur? Baik, jika belum, Ibu akan mulai. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Lalu yang kedua ada ciri-ciri teks prosedur. Ada apa aja sih ciri-ciri teks prosedur? Di sini ada 5 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah. Langkah-langkah yang ditulis harus secara urut dan jelas. Lalu yang kedua, kalimat perintah. Terdapat kalimat yang meminta seseorang melakukan sesuatu, contohnya seperti ambilkan, buanglah. Jadi kalimat perintah itu yang ujungnya kan dan lah. Lalu yang ketiga, ada kalimat saran. Terdapat kalimat saran, misalnya sebaiknya, seharusnya, semestinya. Seperti itu anak-anak kalimat saran itu. Jadi di dalam teks prosedur itu harus ada kalimat saran, kalimat perintah. Lalu yang keempat ada kalimat larangan. Terdapat kalimat larangan, misalnya ada kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Lalu yang kelima ada konjungsi atau kata penghubung. Kata hubung yang menjelaskan urutan, contohnya pertama, kedua, selanjutnya, lalu, kemudian, dan terakhir. Jadi seperti kalimat pertama, kita siapkan dulu bahan dan alatnya. Nah, seperti itu. Lanjut, di yang slide selanjutnya ada macam-macam teks prosedur. Yang pertama, ada tutorial membuat sesuatu seperti memasak atau menghasilkan karya seni. Contohnya seperti cara membuat bubur, cara membuat nasi goreng, atau cara membuat suling seperti itu. Yang kedua ada tips gaya hidup seperti tips belajar, tips mengatasi kebosanan, tips merapikan pakaian, tips dan tips kesehatan. Seperti tips mencuci tangan yang baik dan benar. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada memainkan, tutorial memainkan dan menggunakan sesuatu. Contohnya seperti cara menggunakan angklung, cara memainkan suling. Seperti itu ya. Baik, slide selanjutnya. Apa sih fungsi teks prosedur? Yang pertama, untuk menginformasikan seseorang untuk mengetahui langkah-langkah yang benar. Jadi fungsi teks prosedur itu untuk meminimalisir kesalahan. Dengan membaca teks prosedur, kita dapat melakukan suatu kegiatan dengan baik dan benar
karena melihat panduannya. Lalu yang kedua, mendorong kreativitas pembaca untuk menghasilkan sesuatu. Memang benar, dengan membaca teks prosedur, kita menjadi mengetahui misalnya cara membuat nasi goreng. Sebelumnya kita tidak tahu cara membuat nasi goreng itu bagaimana, tapi dengan membaca teks prosedur, buku panduannya, akhirnya kita dapat memasak nasi goreng dan menghasilkan. Itu. Lalu yang ketiga, menghindari kesalahan yang bisa terjadi dalam beraktivitas. Contohnya seperti dalam menggunakan suatu alat angklung. Kalau kita tidak tahu, kita pasti akan, kalau kita tidak membaca buku panduannya, kita akan salah, nadanya pun tidak berirama, tidak enak didengar. Tapi dengan membaca teks prosedur, insya Allah kita dapat memainkan angklung. Jadi dengan membaca teks prosedur, kita dapat menghindari kesalahan dalam beraktivitas. Lalu di sini ada struktur teks prosedur. Apa aja sih? Yang pertama ada tujuan. Tujuan. Bagian ini berisi hal yang ingin dilakukan. Tujuan teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Biasanya bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, dan melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, alat dan bahan. Struktur teks prosedur ini isinya tentu memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Jadi dalam teks prosedur jelaskan alat dan bahannya apa saja. Nah, apa sih bedanya alat dan bahan itu, anak-anak? Alat itu yang tidak mudah habis ya. Kalau bahan seperti wajan, pisau, talenan, dan sebagainya. Kalau bahan itu bahan yang sudah akan habis seperti mentega, tepung, seperti itu. Baik, lanjut. Yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian langkah-langkah berisi urutan langkah-langkah secara rinci dan bertahap. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut sehingga tujuan teks prosedur tercapai. Benar, di sini langkah-langkahnya harus jelas, tidak berurutan. Karena itu dapat membingungkan pembaca. Lalu yang keempat ada penutup atau simpulan. Struktur teks prosedur yang terakhir ada penutup atau simpulan. Isinya yang berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Nah, di sini ada contoh teks prosedurnya. Di sini ada mading mini ya. Ini mading mini. Jadi ini berisikan tutorial agar aman terhindar dari COVID saat kita bersekolah. Yang pertama ada, sebelum berangkat sekolah kita harus menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk keluar dari rumah. Lalu yang kedua, sarapan terlebih dahulu di rumah. Yang ketiga, membawa bekal untuk menghindari jajan di luar. Nah, ini sebelum masuk ke ruang kelas kita dicek suhu, lalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Hindari orang yang sedang sakit ya. Lalu aktivitas di dalam kelasnya berjarak juga.
lalu cuci tangan. Baik, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan menulis teks prosedur. Ibu minta kalian buatlah teks prosedur dengan memuat keempat struktur ini. Yang di dalamnya ada tujuan, alat, dan bahan. Langkah-langkah serta penutup. Yang sudah boleh dikumpulkan di Google Classroom ya. Baik, sekian. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari Ibu. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak yang sudah boleh meninggalkan Zoom meeting ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.